Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini pertemuan ketiga ketika memulai pertemuan ngaji pertama dan kedua, kita masih membahas tentang kitab, perihal kitab Nashul Ibad. Ini merupakan ulasan dari kitab asli atau kitab asal yang diberi nama Munabbihat al Istidad Liyaumil Ma'ad, petunjuk-petunjuk untuk bekal menghadapi hari esok. Nama aslinya itu kitab Munabbihat al Istidad Liyaumil Ma'ad, pekiling kangge cawis-cawis ngadepi akhirat. Lalu kitab ini diulas oleh Syekh Nawawi Banten. Kitab asal yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani diulas oleh Syekh Nawawi Banten dan diberi nama Nashul Ibad. Kitab ini berisi nasihat-nasihat yang terkumpul dalam bab-bab sesuai dengan jumlah nasihatnya. Jadi satu paket nasihat itu ada yang isi dua. Ada yang isinya itu 3, dan itu ada di bab masing-masing. Sampai nanti terakhir, bab terakhir itu nasihat isinya 10 nasihat. Unik, kitab ini unik dan menarik. Hari ini kita akan memulai satu persatu dari nasihat-nasihat itu. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh Nawawi al-Bantani wa Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, wa ana utawi ingsun al-ana ing dalem saiki iku uridu ngarepaken ingsun at-tabarrukah ing ngalap barokah biidyani hadisaini kelawan nekaaken hadis loro. Saya ingin memulai kitab ini dengan 2 hadis. Itu awalan dari Syekh Nawawi Banten sebelum beliau mengulas kitab Munabbihat karangan Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani. Syekh Nawawi Banten ingin ngalap berkah menyodorkan 2 hadis yang luar biasa. 2 hadis ini berisi prinsip-prinsip ketauhidan. Syarifaini kang mulya karone, jalilaini kang agung karone. Al hadisul awal, hadis kang awal. Al hadisul awal, hadis kang pertama, ajaza iku ngijazai li ingsun bi kelawan hadis sapa al-allamah wong kang banget alime. Kalau orang berilmu, ulama itu pakai kata alim, seorang ulama. Ulama itu kan jamak. Alim, orang yang berilmu. Orang yang ilmunya mendalam, banyak, luas, maka dapat gelar al-allamah, banget alim. Ya bayangno allamah.
Syekh Muhammad Al-Khatib yaiku Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami kang basa Syami Sumal Madani mongko nuli Al-Madani Al-Hambali kang basa Hambali mazhabi wa utai Syekh Muhammad iku Ibnu Utsman bin Abbas putrane Kiai Utsman bin Abbas Muhammad bin Utsman bin Abbas iki gurune Syekh Nawawi mangke an masyayikhi saking guru-gurune Syekh Muhammad Khatib muttasilan hale tetemu niku napa sambung ila Abi Darin marang sahabat Abu Darin Al-Ghifari bangsa Ghifari Al-Ghifari niki suku rodok pedalaman radhiya mugi ridha sapa Allah anhu marang Abu Dar krana Abu Dar niki sahabat berarti murid Kanjeng Nabi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam barang fima ing dalam hadis yarwi kang cerita sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ingma ar-rabbihi azza wa jalla saking pangerane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla. Hadis ini adalah diriwayatkan dari Allah langsung karena teksnya memakai kata-kata orang pertama, diksi orang pertama, sudut pandang orang pertama. Nah, ini dikategorikan sebagai hadis qudsi yang menyampaikan Rasulullah, tapi isinya itu saya sebagai kutipan langsung dari Allah. Ini disebut hadis apa? Qudsi. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala ya ibadi inni haramtu adzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kawula ingsun ini setuhun ingsun iku haramtu ngaramaken ingsun adzulma ing nganiaya ala nafsi ing atase dan ingsun wa ja'altu lan dadiaken ingsun hu ing dalem bainakum ing dalem antarané sira kabeh muharraman ingkang den haramaken fala tadzalamu mongko aja nganiaya sira kabeh aja saling nganiaya sira kabeh. Ada tambahan alif itu bermakna musyarakah atau saling satu sama lain jaga jangan sampai mendolimi. Mendolimi itu melakukan hal yang merugikan. Merugikan itu berarti mengurangi atau menghalangi kemaslahatan dunia dan akhirat, menghalangi hak-hak orang lain. Jangan pernah mendolimi orang lain sedikit pun. Ini ketegasan Allah.
baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Seringkali juga kita dapati banyak orang itu mendolimi dirinya sendiri, menghalangi kepentingan akhirat orang itu sendiri, bahkan menghalangi kepentingan duniawinya. Banyak orang mendolimi dirinya dengan konsumsi miras, konsumsi pil koplo, konsumsi hal-hal yang tidak bermanfaat, yang meracuni baik fisik maupun mental. Itu pendoliman terhadap diri sendiri. Itu juga dilarang. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan dirimu dalam kerusakan, baik kerusakan fisik maupun non fisik. Badannya dirusak, ditato-tato, ditembak, macam-macam. Itu secara fisik. Secara non fisik, apa itu? Secara non fisik dirusak karakternya, dibiarkan dirinya malas, dibiarkan dirinya iri, dibiarkan dirinya memiliki rasa sombong. Itu kan non fisik. Dibiarkan dirinya menyimpan dengki, itu kan menghambat kesucian batin, bahkan menghambat kelancaran aktivitas sehari-hari dia dalam berinteraksi positif di tengah-tengah masyarakat. Jangan berbuat zalim baik kepada orang lain maupun diri sendiri. Itu pesan pertama. Ya ibadi, he kawula ingsun, kullukum utawi kabeh sira iku dhalun, kesasar. Kalian semua ini tersesat. Ilaman kejaba wong hada itu kang nuduhaken ingsun hu ing man. Kalian tersesat karena masing-masing punya nafsu. Nafsu itu yang mengajak kepada kejelekan. Lah nafsu ini harus dikalahkan, harus ditundukkan, tidak boleh diumbar, tidak boleh dibiarkan. Lah mengendalikan nafsu ini sangat butuh pada pertolongan Allah dan petunjuk Allah. Fastahdu mongko nyuwun pituduh sira kabeh ni ingsun, andi mongko nuduhaken ingsun kum ing sira kabeh. Tidak ada petunjuk selain dari Allah. Lah nasihat ini sederhana, tapi kalau kita dalami luar biasa. Sebagai seorang manusia, mintalah petunjuk kepada Allah. Langsung minta. Allah nanti akan menitipkan petunjuk itu lewat guru, lewat kiai, lewat orang tua, bahkan mungkin lewat teman. Petunjuk itu. Lah orang yang peka dan betul-betul ingin dapat petunjuk akan mengambil petunjuk itu dari manapun asalnya. Petunjuk yang baik, tidak pilih-pilih. Kadang petunjuk itu bisa dari orang yang kita anggap lebih rendah, bisa jadi itu. Maka ada istilah orang Jawa peribahasa, istilah apa? Kebo nyusu gudel. Itu istilah itu bukan pelecehan, tapi memang kadang-kadang seperti itu.
dulu zaman Nabi Sulaiman, hakim-hakim tua yang diangkat oleh bapak beliau Nabi Daud itu tidak bisa menyelesaikan masalah ketika ada problematika kasus yang rumit. Mintanya petunjuk kepada Nabi Sulaiman, seorang bocah, raja muda. Karena kearifan dan keluasan ilmunya juga ilmu dari Allah. Kadang-kadang datang dari orang yang kita anggap lebih rendah, baik lebih rendah usianya atau tingkat pendidikannya atau strata sosialnya. Lah ini fastahdaduni, mintalah petunjuk kepadaku, nanti tak kasih petunjuk. Tapi ya gitu, ketika petunjuk itu datang jangan ditolak, amalkan petunjuk yang baik. Bisa jadi ngaji ini juga membawa petunjuk, mudah-mudahan saja. Jadi meskipun secara online yang mengakses ini dapat tambahan-tambahan motivasi untuk berbuat baik, itu kan juga bagian dari petunjuk. Sisi lain, orang yang merasa memberi petunjuk, seorang guru misalnya, seorang dosen, seorang dai, seorang pemberi mau'idhah ceramah, beliau itu berdasarkan hadis ini sebenarnya kan hanya penyampai, sebagaimana Rasulullah, in ana illa nadhirun mubin. Saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya pemberi peringatan. Soal petunjuk itu dari Allah. Nabi saja ditegaskan seperti itu, apalagi orang selevel kita. Jangan sok-sokan, oh kamu kalau tidak saya kasih petunjuk, tidak saya kasih arahan, kamu jadi sampah. Memangnya siapa kamu itu? Berani mengklaim memberi petunjuk. Ya, memang secara zahir, secara kasat mata iya, tapi asli yang bisa memasukkan petunjuk cahaya hidayah itu ya hanya Allah. Maka tidak ada peluang untuk menyombongkan diri, hanya sekedar memberi petunjuk kemudian sok-sokan ya, menyombongkan diri, apalagi mengungkit-ungkit, undat-undat. Jangan. Ini nasihat kedua. Nasihat ketiga, kulukum utawi sakabehane sira iku jaiun, luwe ngelih. Apa ngelih? Ya luwe lapar, ilaman kejaba wong amtu kang paring mangan ingsun hu ing man fastatimu mongko nyuwuna mangan sira kabeh ingsun utim mongko paring pangan ingsun kum ing sira kabeh. Allah menegaskan yang memberi kamu makan itu Allah, ingsun, duduk sapa-sapa. Soal kita kerja dimanapun, termasuk di Unusida, termasuk di pemerintahan, termasuk di perusahaan, jangan sekali-kali lupa bahwa yang memberi kita rezeki itu adalah Allah. Sehingga bersyukurlah kepada Allah secara hakikat, secara akidah, sehingga tidak lupa diri dan tidak lupa menempatkan loyalitas kita dia tetap nomor satu kepada Allah secara akidah.
Tapi juga penting kita ingat bahwa Allah memberi petunjuk bersyukur kepada Allah itu tidak lengkap kalau tidak bersyukur kepada wasilah, kepada perantara. Nabi dawuh, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang lain itu berarti tidak berterima kasih kepada Allah. Maka ketika kita menjadi karyawan perusahaan, jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada perusahaan lewat pimpinan-pimpinannya. Ketika kita berdagang, lalu ada pembeli, kita berterima kasih kepada pembeli, kepada klien, kepada customer, kan begitu. Terima kasih atas kunjungannya. Oh iya, besok kembali lagi ya. Itu betul terima kasih kepada perantara rezeki. Dan itu jangan saya menghalangi keyakinan kita bahwa yang memberi rezeki adalah Allah. Ini ketegasannya. Fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi he kaula ingsun kulukum utawi kabeh sira kabeh iku arin udo ilaman angin wong kasautu kang nganggoni ingsun nganggoni ku memberi pengangge pengagem pakaian fastaksu mongko nyuno pakaian sira mongko nyuno pakaian sira kabeh ni ing ingsun aksu mongko nganggoni ingsun kum ing sira kabeh tadi perihal makanan perihal pakaian juga sama hakikatnya yang memberi kita busana adalah Allah maka bersyukurlah kepada Allah di saat yang sama kita juga diperintah bersyukur kepada perantara yang Allah menitipkan rezeki itu lewatnya. Ya ibadi he kawula ingsun innakum sak temene sira kabeh iku tuhtiuna padha dosa sira kabeh bileli ing dalem bengi wan nahari lan ing dalem awan wa ana lan utai ingsun iku aghfiru nyepura antunuba ing pira-pira dosa jami'an halis kabeh fastaghfiru mongko nyuwun sepura sira kabeh ingsun aghfir mongko ngepura ingsun lakum bari sira kabeh. Allah mengingatkan kita, kalian semua itu banyak salahnya, kalian itu banyak lupanya, maka jangan henti-henti kalian bersyukur. Kita ini menurut Imam Ibnu Athaillah, kebaikan kita itu loh, itu jadi keburukan bagi orang-orang yang tingkat tinggi. Kebaikan kita itu loh keburukan bagi orang-orang yang tingkat tinggi. Contoh, ya, kadang-kadang hal yang kita baik itu sebenarnya punya dimensi buruk. Kita rajin membaca, itu kan baik. Tapi ketika kita ngaji di sini terus sambil baca, itu kan jelek. Kebaikan kita itu relatif. Nah, banyak sekali kebaikan-kebaikan itu yang kalau salah tempat menjadi keburukan. Sholat kita itu baik sekali. Tapi kadang kita melamun, sholat kok melamun, itu kan pelecehan. Ibarat kita menghadap seorang tokoh pimpinan, menghadap tapi pandangannya
kanan kiri, tidak fokus pada apa yang dibicarakan pimpinan, itu kan jelek. Sama dengan ketika kita sholat, hakikatnya kejelekan. Tapi tetap ada nilai positif, tetap ada nilai pengagungan terhadap panggilan Allah. Kita mau datang sholat itu sudah nilai positif. Positif kita itu ada sisi-sisi negatif lah. Sisi negatif inilah yang dikatakan dalam hadis ini, tuhtiuna, kita banyak berbuat salah, maka betapapun kebaikan kita banyak, jangan lupa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang kita minta ampun pun, ya, permohonan ampun kita itu ada tendensi akan diampuni. Nah ini juga seolah-olah Allah itu tempat penghapusan dosa. Ya memang Allah yang bisa menghapus dosa satu-satunya. Tapi kalau melulu kita sering-sering minta ampun, ngaku dosa, lalu terus di mana kita bisa menonjolkan sifat kasih sayang Allah, sifat kelembutan Allah, sifat pemaaf Allah, kalau yang kita minta hanya ampunan. Nah, kan repot ya, minta ampunan itu juga ada sisi negatifnya. Tidak minta ampun kita itu sering salah, lamanya ya dinikmati saja. Kita menginginkan yang terbaik di hadapan Allah. Kalau salah minta ampun, ya Allah mohon dibimbing, mohon disayangi, mohon diulasi. Nah itu dawuh hadis pertama di kitab Nasul Ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat.